Oke, pernah nggak sih kepikiran dari mana sebenarnya kekuatan sejati kita itu datang? Nah, kali ini kita akan ngebahas sebuah ide yang dalam banget soal keluarga dan warisan, pakai metafora yang kita semua tahu, pohon keluarga. Yuk kita mulai dengan pertanyaan sederhana ini. Coba deh pikirin sejenak, dari mana sih kekuatan sejati sebuah pohon itu berasal? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kita duga. Kekuatannya itu bukan dari cabang-cabang tinggi yang kita lihat, tapi justru dari akarnya yang tersembunyi di dalam tanah. Akar yang nggak kelihatan inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Bagian pertama ini judulnya Akar adalah Kehidupan. Dan ini adalah fondasi dari segalanya. Coba deh bayangin gini, sama kayak pohon yang dapetin semua kehidupannya dari akar, ya kita juga gitu. Kita menerima kehidupan dari orang tua kita. Merekalah sumber awal kita, fondasi yang menopang kita. Dan ini tuh bukan ide baru loh, kebijaksanaan kuno dari banyak tradisi juga mengajarkan hal yang sama. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Ini tuh kayak pengingat buat kita untuk selalu menghargai sumber kebijaksanaan pertama dalam hidup kita. Tapi, apa yang terjadi kalau sebuah cabang justru lupa sama akarnya? Di bagian kedua ini, kita akan lihat bahayanya kehilangan koneksi yang begitu penting itu. Ironis banget ya. Kadang justru pas kita lagi di puncak kesuksesan, kita seringkali lupa sama fondasi yang menopang kita. Lupa sama doa dan pengorbanan orang tua yang membawa kita sampai ke titik itu. Jadi, kita itu dihadapkan sama dua jalan. Satu, jadi cabang yang selalu terhubung dengan sumber kehidupannya, jadi bisa tumbuh kuat dan penuh rasa syukur. Atau jalan satunya, jadi cabang yang terputus, kehilangan arah, dan akhirnya layu. Pilihannya ada di tangan kita. Pesan ini tuh jelas banget. Dengarkan ayahmu dan jangan pernah meremehkan ibumu, apalagi saat beliau sudah tua. Karena saat kita melupakan mereka, pada dasarnya kita sedang melupakan diri kita sendiri. Oke, kalau melupakan akar itu sebegitu bahayanya, terus solusinya apa dong? Jawabannya simpel tapi sangat kuat. Hormat. Di bagian ketiga ini, kita akan lihat gimana caranya hormat membawa berkat. Nah, ini poin yang krusial banget. Menghormati orang tua itu bukan sekedar kewajiban, tapi ini adalah sebuah janji, sebuah jalan menuju kebahagiaan dan umur yang panjang. Terus gimana cara kita nunjukin rasa hormat ini secara nyata? Ada 3 langkah praktis nih yang bisa kita lakuin. Pertama, hargai pengorbanan mereka. Kedua, rawat mereka di usia senja. Dan ketiga, selalu ingat mereka di tengah kesuksesan kita. Sekarang yuk kita lihat gimana tindakan-tindakan sederhana ini, kalau digabungin, bisa membangun sesuatu yang super kokoh. Sebuah pohon keluarga yang kuat. Begini cara kerjanya. Semuanya itu berawal dari akar, orang tua yang kita hormati dan kita ingat. Rasa hormat itu kemudian mengalir ke atas, menjadi batang yang kuat. Batang ini adalah kita, generasi saat ini, yang hidup dengan nilai-nilai yang kokoh. Dan dari batang yang kuat itulah muncul buah yang melimpah. Ini adalah warisan dan berkat yang kita teruskan untuk generasi-generasi mendatang. Semua ini membawa kita ke satu pesan inti yang gak boleh banget kita lupakan. Ada sebuah pepatah yang merangkum semuanya dengan sempurna. Ketika pohon berbuah lebat, jangan lupa tanah tempat akarnya tumbuh. Dalam banget ya. Jadi, apa aja yang harus kita ingat? 1. Orang tua adalah akar kita. 2. Kalau kita lupa sama akar, kita bakal kehilangan arah. 3. Menghormati mereka itu adalah jalan menuju berkat. Dan 4. Dengan mengingat akar, kita sedang membangun keluarga yang kuat untuk generasi-generasi setelah kita. Nah, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Kira-kira, buah apa yang akan kita hasilkan yang bisa membuat akar kita bangga? Warisan seperti apa yang sedang kita bangun mulai hari ini?